Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wasallam ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita telah membahas tentang beberapa pedoman dan hal-hal yang perlu kita ketahui ketika kita ingin memahami agama Islam ini dan juga menyimpulkan hukum dari sumber hukumnya, yaitu Al-Quran dan hadis ataupun sumber-sumber yang lain. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang bagaimana menerapkan hukum itu atas kasus-kasus yang kita hadapi. Jadi fikih itu ada dua macam. Yang pertama adalah bagaimana menyimpulkan hukum dari dalil, dan yang kedua adalah bagaimana menerapkan hukum itu atas realita. Dan ini adalah dua hal yang terkadang berbeda, karena tidak semua hukum yang disimpulkan dari dalil itu otomatis bisa diterapkan dalam kasus yang dihadapi. Istilah yang digunakan oleh para ulama dan juga disebutkan dalam lisan syara' untuk hal ini adalah fatwa, yang Allah SWT sebutkan, gunakan kata ini dalam Al-Quran, dan juga Rasulullah SAW juga gunakan dalam hadisnya. Fatwa itu artinya adalah memberi jawaban atas pertanyaan yang ditanyakan berkenaan dengan kasus yang dihadapi oleh seseorang. Allah SWT memberi fatwa sebagaimana Allah SWT sebutkan dalam firman-Nya, Qulillahu yuftikum. Allah yang memberikan fatwa, memberikan jawaban atas pertanyaan kalian. Dan Rasulullah SAW juga berlaku sebagai seorang pemberi fatwa. Fatwa atau menerapkan hukum atas kasus per kasus itu bisa jadi sangat berbeda dengan ketika kita menyimpulkan hukum dari dalil Al-Quran dan Sunnah. Mungkin analoginya seperti bagaimana seorang dokter ketika dia ingin mendiagnosa penyakit seorang pasien. Fatwa itu harus mengetahui bagaimana latar belakang masalah yang dihadapi dan juga bagaimana orang yang menghadapi masalah tersebut. Makanya Rasulullah SAW sebagaimana yang pernah kita sebutkan, dalam menjawab pertanyaan orang yang bertanya kepada beliau, terkadang beliau memiliki jawaban yang berbeda atas kasus yang sama tapi dihadapi oleh orang yang berbeda. Dua orang yang menghadap kepada Rasulullah SAW kemudian bertanya dengan pertanyaan yang sama. Bolehkah laki-laki itu mencium istrinya ketika puasa? Yang satu dijawab dengan tidak apa-apa, yang satu dijawab dengan tidak boleh. Alasannya karena apa? Padahal hukumnya sama, Islamnya juga sama, tapi karena kondisinya yang berbeda. Yang satu adalah orang yang sudah berumur, yang tidak akan dikhawatirkan dia akan tergoda nafsunya. Yang satu adalah seorang pemuda yang baru saja menikah. Tentunya hukumnya berbeda. Dan ini juga yang kita analogikan tadi, dokter misalnya, yang satu, dua orang pasien yang memiliki gejala penyakit yang sama, sama-sama demam misalnya, tapi yang satu misalnya punya riwayat alergi obat tertentu, maka dia akan diberi dosis obat yang berbeda dengan orang yang tidak memiliki alergi. Yang perlu diperhatikan antara lain, ketika kita ingin menerapkan hukum fikih itu atas kasus yang kita hadapi, pertama kita harus sangat berhati-hati. Karena ketika kita menerapkan hukum dalam kasus yang dihadapi, kita harus benar-benar mengetahui apa saja yang menjadi pertimbangan kita yang mungkin akan merubah status hukum yang akan kita terapkan. Salah satu contoh yang jelas ditunjukkan pada beberapa kasus yang ada di zaman Rasulullah SAW adalah misalnya tentang kasus perbuatan dosa atau melaknat orang yang melakukan perbuatan dosa. Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya Allah melaknat, sebagaimana yang sudah kita sebutkan dalam kesempatan yang lain. Allah SWT melaknat an-namisah wal mutanamisah, wal washimat wal mutashimat wal mustawshimat, dan seterusnya. Allah SWT melaknat orang wanita yang mencukur alisnya dan juga yang meminta untuk dicukur alisnya,
orang yang perempuan yang melakukan tato dan orang yang meminta untuk ditato. Ini adalah hukum fikih. Maka hukum mencukur alis bagi wanita itu haram, hukum bertato bagi wanita itu juga haram, dan juga laki-laki. Dan juga bukan hanya haram, tapi dilaknat oleh Rasulullah SAW. Tapi tidak boleh serta-merta kemudian kita menghukumi laknat kepada individu-individu yang melakukan hal tersebut. Jadi ketika kita melihat ada seorang yang melakukan tato atau misalnya wanita yang mencukur alisnya, kita tidak boleh untuk kemudian menerapkan hukum laknat itu atas mereka. Contohnya ketika Rasulullah SAW dihadapkan seorang pelaku dosa yang terlaknat juga, yaitu minum minuman keras, kemudian orang tersebut dihukumi dengan hukuman had, dicambuk. Ada orang yang kemudian melaknat orang tersebut. Dia memang melakukan perbuatan dosa besar dan dia berhak untuk dilaknat. Allah SWT melaknat orang yang melakukan perbuatan dosa besar. Tapi apakah kemudian orang tersebut memang berhak untuk dilaknat atau tepat untuk dilaknat atau tidak? Ketika Rasulullah SAW mendengar orang-orang melaknat orang yang dihukum dengan perbuatan dosa tersebut, mabuk tersebut, Rasulullah SAW justru berkata, la tal'anu, jangan kalian laknat dia. Alasannya kenapa? Fa innahu yuhibbullaha wa rasulah, karena dia adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi laknat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW kepada para pelaku perbuatan dosa itu secara umum, tapi belum tentu satu persatu, orang per orang itu semuanya terkena laknat yang sama. Demikian pula dengan hukum-hukum fikih yang lain. Yang kedua, berkenaan dengan fatwa atau menerapkan hukum pada kasus yang dihadapi. Fatwa itu bisa berubah atau penerapan hukum itu bisa berubah karena perbedaan waktu, karena perbedaan tempat, karena perbedaan kondisi yang dihadapi atau yang terjadi pada kasus tersebut. Sebagaimana contoh yang kita sebutkan tadi tentang dua orang yang mendatangi Rasulullah SAW kemudian dijawab dengan jawaban yang berbeda. Contoh yang lain adalah misalnya ketika kita ingin mengetahui tentang hukum luqatah, hukum barang temuan. Kita tahu hukumnya. Barang yang ditemukan, barang yang kita temukan itu berarti kalau bukan milik kita, maka kita tidak boleh untuk serta-merta mengambilnya. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan ketika kita ingin mengambilnya. Antara lain, kita tahu bahwasanya kalau dibiarkan maka akan lebih banyak mudaratnya, akan rusak, tidak ada yang mengambilnya dan sebagainya. Kemudian ketika kita mengambilnya, kita juga tidak boleh untuk menggunakannya sebelum kita mengumumkannya. Berapa lama diumumkan? Harus diumumkan selama 1 tahun di tempat-tempat umum, sehingga orang yang memilikinya itu kemungkinan dia sudah akan mendapat informasi tentang barang yang hilang itu. Kalau setelah 1 tahun itu tidak datang orang yang mengaku memiliki barang tersebut, baru boleh untuk digunakan. Tapi apakah setiap barang yang kita temukan itu diperlakukan dengan perlakuan yang sama dengan hal tersebut? Tentu tidak. Misalnya ada barang-barang yang mungkin remeh, dianggap hal yang tidak berharga bagi sebagian orang, tetapi bagi sebagian orang yang lain barang yang sama itu akan dianggap berharga, bernilai. Misalnya uang 50.000, kalau di perkotaan besar atau apalagi di negara yang kaya, 50.000 rupiah itu tidak bernilai. Ketika kita menemukan uang sejumlah 50.000, mungkin tidak akan ada orang yang peduli, atau bahkan orang yang punya pun tidak akan mencari uang tersebut. Maka kita tidak wajib untuk mengumumkannya selama 1 tahun. Tetapi berbeda ketika uang 50.000 itu kita temukan di daerah miskin atau orang-orang yang menganggap bahwasanya uang tersebut uang yang banyak. Orang rela untuk
melakukan kerja keras demi mendapatkan uang dengan sejumlah itu, maka di sini kita wajib untuk mengumumkannya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis. Contoh yang lain tentang kasus yang sama, tentang barang temuan ini, ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seorang lelaki tentang barang temuan, beliau bersabda, "Arif hasanah, thumma arif ika'aha wa ifasaha, thumma stanfiq biha, fa in ja'a rabbuha fa'diha ilaih." Perintah beliau adalah umumkan, jadi sampaikan kepada orang-orang tentang kondisi barang ini, jadi bagaimana bentuknya, bagaimana sifatnya. Kalau menemukan uang di satu dompet atau satu wadah, dijelaskan bagaimana wadahnya, bagaimana bentuk dompetnya, warnanya. Kemudian kalau setelah 1 tahun itu tidak ada yang mengambil, maka silahkan untuk digunakan. Tapi kalau setelah 1 tahun itu kemudian kamu gunakan, kemudian ada orang yang baru datang untuk mengakui barang itu miliknya, maka ganti uang tersebut. Ketika beliau menjelaskan tentang hukum tersebut, ada orang yang bertanya, "Fadhalatul ghanam, bagaimana hukumnya kalau yang hilang itu atau yang kita temukan itu bukan berupa uang, tapi berupa kambing?" Maka Rasulullah SAW menjelaskan, kambing itu adalah hewan yang rawan untuk hilang kalau tidak dirawat. Dia bisa jadi mati karena tidak mendapatkan makanan, minuman, atau disantap binatang buas. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Khudha fa innama hiya laka aw li akhika aw li dhib." Kalau kambing yang hilang, maka ambil saja, karena kambing itu bisa jadi milikmu, bisa jadi saudaramu, atau kalau tidak kamu ambil, maka dia akan menjadi mangsa serigala. Kambing itu tidak bisa untuk dibiarkan begitu saja, karena dia akan dimakan oleh serigala. Kemudian beliau ditanya tentang fadhalatul ibil, bagaimana kalau yang kita temukan itu adalah unta yang tersesat. Kambing dengan unta itu mempunyai karakteristik yang berbeda, punya sifat yang berbeda. Ghadiba Rasulullah SAW hatta ahmarat wajnatah. Rasulullah SAW ketika ditanya tentang unta, beliau marah, bahkan sampai mukanya memerah. Kenapa? Karena unta itu memiliki sifat yang berbeda dengan kambing. Unta itu bisa pulang sendiri ke tuannya, dan dia bisa mencari makan dan minum sendiri. Jadi seperti binatang liar. Beliau bersabda, "Malaka walaha ma'aha khida'uha wa siqa'uha hatta yalqaha rabbuha." Apa urusanmu dengan unta itu? Unta itu dia punya tempat makannya, tempat minumnya sendiri, dia punya perbekalannya sendiri, bahkan dia bisa mencari makan dan minum sendiri. Biarkan saja dia sampai ditemukan oleh tuannya. Jadi ini contoh yang ditampilkan dalam hadis ini, dalam satu hadis yang sama, bagaimana Rasulullah SAW menghukumi satu hukum yang sama, yaitu luqatah atau barang temuan, dengan hukum yang berbeda karena punya sifat yang berbeda. Selanjutnya, mu'alif memberikan nasihat kepada kita. Beliau menyebutkan tentang al-insaf wa qabulul haq mimman ja'a bih. Kita bersikap adil dan menerima kebenaran itu dari siapapun datangnya. Allah SWT berfirman, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Allah SWT memerintahkan kita untuk berlaku adil dalam kondisi apapun. Jangan sampai kalau kita punya permasalahan dengan seseorang, kita punya permusuhan dengan orang tertentu, permusuhan itu menjadikan kita untuk berlaku tidak adil. Jadi Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk berlaku adil dalam setiap urusan, termasuk dalam kebenaran. Kalaupun orang yang mengatakan kebenaran itu adalah orang yang tidak kita sukai, orang yang berbeda dengan kita, kita tetap diwajibkan untuk menerima kebenaran tersebut, dan itu yang disebut dengan sifat adil. Ada banyak contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW sebagai teladan bagi kita dan juga para sahabat setelah beliau tentang hal ini. Antara lain, Rasulullah SAW
mau untuk menerima nasihat ataupun peringatan yang diberikan dari orang-orang kafir, padahal orang-orang kafir itu adalah musuh Islam dan musuhnya Rasulullah SAW. Kejadian ini terjadi ketika Rasulullah SAW didatangi oleh orang-orang Yahudi. Kemudian orang-orang Yahudi itu berkata kepada beliau, innakum tusyrikun wa tunadidun. Kalian itu, orang-orang Islam itu melakukan kesyirikan. Ini nasihat yang diberikan oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi adalah orang-orang kafir, tapi mereka memberitahu kepada Rasulullah SAW bahwa kalian itu, orang-orang Islam itu melakukan kesyirikan. Wa madza? Rasulullah SAW bertanya, apa kesyirikan yang kami lakukan? Qalu taquluna wal Ka'bah wa taquluna masya Allah wa sya'a fulan. Kesyirikan yang kalian lakukan adalah dalam perkataan kalian. Kalian sering mengatakan wal Ka'bah, bersumpah atas nama Ka'bah, dan juga kalian mengatakan masya Allah wa sya'a fulan, terserah Allah dan terserah kamu atau terserah fulan. Hal ini memang adalah merupakan perbuatan syirik, dan itu mungkin tidak disadari oleh para sahabat sebelum diingatkan oleh orang kafir ini. Tetapi Rasulullah SAW menerima nasihat tersebut, menerima peringatan tersebut. Kemudian beliau bersabda kepada para sahabatnya, la taqulu wal Ka'bah, jangan pernah kalian berkata wal Ka'bah, demi Ka'bah, walakin qulu wa rabbil Ka'bah, yang boleh adalah demi Tuhannya Ka'bah. Karena orang yang bersumpah dengan selain nama Allah atau sifatnya, maka dia melakukan perbuatan syirik. Maka agar terhindar dari perbuatan syirik, jangan berkata demi Ka'bah, tapi demi Tuhannya Ka'bah. Wala taqulu masya Allah wa sya'a fulan, jangan juga kalian berkata terserah Allah dan terserah kamu, tapi katakanlah masya Allah, walakin qulu masya Allah wahdah, tapi katakanlah hanya terserah Allah saja. Masya Allah artinya adalah terserah kehendak Allah SWT. Menyekutukan Allah di sini adalah dalam ucapan terserah Allah dan menggunakan kata sambung, dan itu menyetarakan seseorang dengan Allah SWT. Contoh yang lain yang juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW agar kita menerima kebenaran itu dari siapa saja adalah hal yang terjadi kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika dia diajari oleh syaitan untuk membaca ayat kursi. Ketika Abu Hurairah menangkap syaitan yang akan mencuri dari Baitul Mal, kemudian syaitan tersebut mau untuk dilepaskan, dia memberikan syarat akan mengajari satu ayat dalam Al-Quran yang akan menjadi pelindung baginya. Abu Hurairah menerima syarat tersebut, dan syaitan tersebut mengajari Abu Hurairah untuk membaca ayat kursi sebelum tidur. Maka Allah SWT akan menjaganya dan tidak akan didekati oleh setan sampai datangnya pagi hari. Ketika Rasulullah SAW diberitahu oleh Abu Hurairah tentang hal itu, beliau bersabda, sadaqaka wa huwa kadzub. Dia jujur, dia berkata benar kepadamu walaupun dia sebenarnya adalah pendusta. Jadi bahkan dari setan pun diperintahkan untuk diterima jika memang yang disampaikan itu adalah kebenaran. Maka terlebih lagi dari seorang yang beriman, dari orang Islam, walaupun mungkin kita berbeda pendapat dengannya, walaupun kita tidak setuju dengan banyak pendapatnya, atau walaupun dia adalah tokoh yang menyeru kepada kerusakan atau orang yang lebih banyak salahnya daripada kebenarannya. Ini yang berkenaan dengan bagaimana menerapkan hukum atas kasus dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini yang kita kaji dalam kitab ini kurang lebih, karena ini bahasanya kita persingkat. Hal-hal yang perlu kita ketahui agar kita bisa memahami agama ini dengan benar. Bagaimana kita mengambil kesimpulan yang benar dari dalil, dari wahyu, baik itu Al-Quran ataupun hadis, dan juga bagaimana kita menerapkan hukum tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya di sini mu'allif memberikan beberapa contoh hal-hal yang sifatnya merupakan masalah khilafiyah, masalah perbedaan pendapat.
memberikan contoh bagaimana perbedaan pendapat itu bisa terjadi. Kenapa ada perbedaan pendapat? Padahal dasarnya sama, Al-Qur'annya sama, hadisnya juga sama. Kenapa dalam Islam itu ada beberapa mazhab yang mana masing-masing mazhab seringkali berbeda pendapat? Di sini beliau memberikan beberapa contoh yang banyak dihadapi oleh kaum muslimin dan juga mungkin menyita perhatian sebagian orang dan bahkan mungkin bisa menimbulkan permusuhan di antara kaum muslimin karena perbedaan pendapat ini. Contoh yang pertama yang disebutkan di sini adalah tentang masalah kunut di waktu sholat subuh. Apakah kunut itu harusnya dilakukan atau justru malah tidak boleh dilakukan? Para ulama dalam masalah ini memang terbagi menjadi beberapa pendapat, tidak sepakat dalam masalah ini. Paling tidak ada 4 pendapat berkenaan dengan hukum membaca doa kunut ketika sholat subuh. Yang pertama, pendapat yang pertama menyatakan bahwasanya hukumnya sunnah, dianjurkan. Setiap sholat subuh dianjurkan untuk membaca doa kunut. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya doa kunut itu dibaca ketika dibutuhkan saja, tidak boleh untuk dilanggengkan, dibaca terus-menerus, tapi dibacanya ketika ada perlu saja. Pendapat yang ketiga menyatakan bahwasanya doa kunut itu boleh dilakukan, boleh untuk ditinggalkan. Jadi sama hukumnya, baik dilakukan ataupun ditinggalkan. Pendapat yang keempat menyatakan bahwasanya membaca doa kunut terus-menerus ketika sholat subuh itu adalah perbuatan bid'ah. Dan ini empat-empatnya merupakan pendapat yang disebutkan oleh para ulama. Dan masalah ini adalah masalah ijtihadiyah. Kesimpulan hukum yang disebutkan oleh para ulama di sini bersumber dari ijtihad, yang mana kita tidak bisa memastikan mana yang benar di sisi Allah SWT dari keempat pendapat ini. Kita hanya bisa mengikuti pendapat yang kita anggap pendapat tersebut kemungkinan benarnya lebih besar daripada pendapat yang lain. Tapi masih tetap saja ada kemungkinan pendapat yang kita ambil itu ternyata salah. Kita akan tahu nanti di akhirat mana yang benar. Maka selama kita masih di dunia, kita tidak boleh untuk mengingkari pendapat yang lain, terutama khususnya dalam masalah-masalah ijtihadiyah. Sekarang kita lihat kenapa bisa ada perbedaan pendapat dalam hukum yang sama ini. Yang pertama, pendapat pertama menyatakan bahwasanya hukumnya sunnah untuk selalu membaca doa kunut ketika sholat subuh. Dalilnya antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang sahih tentunya. Anna Rasulullah SAW kana yaqutu fi subh wal maghrib, wa fi riwayah kana yaqnutu fil fajr. Rasulullah SAW senantiasa membaca doa kunut di waktu subuh dan maghrib. Ini menunjukkan bahwasanya doa kunut tidak khusus di waktu subuh, tapi dalam satu riwayat disebutkan bahwa kana yaqnutu fil fajr. Yang beliau lakukan adalah doa kunut, membaca doa kunut di waktu fajar saja. Dalil yang kedua, hadis yang lain yang memiliki banyak jalur periwayatan. Hadisnya disebutkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya dia ditanya, apakah Rasulullah SAW itu membaca doa kunut ketika sholat subuh? Dia menjawab, iya. Kemudian Anas ditanya tentang kapan waktunya. Awaqanata qabla ruku', apakah beliau membaca doa kunutnya sebelum ruku'? Dia menjawab, ba'da ruku' yasiron, setelah ruku', sebentar, masa sebentar setelah ruku'. Dalam riwayat lain, Anas disebutkan bahwa dia berkata, qanata Rasulullah SAW ba'da ruku' fi salati subh yad'u ala ri'alin wa takwan. Rasulullah SAW membaca doa kunut setelah ruku' di salat subuh, itu mendoakan Ri'al dan Zakwan, kabilah yang memusuhi kaum muslimin. Dalil yang ketiga, hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, yang mana dia mendengar Rasulullah SAW ketika mengangkat
kepalanya setelah ruku ketika i'tidal di rakaat yang terakhir dari salat subuh, beliau membaca Allahumma la'an fulanan wa fulan. Setelah membaca sami Allahu liman hamidah, beliau membaca Rabbana walakal hamd, kemudian mendoakan keburukan, melaknat kepada kaum-kaum yang memusuhi kaum muslimin, sampai Allah SWT menurunkan firman-Nya laisa laka minal amri syai'un. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW tidak membaca doa kunut lagi. Jadi dalam riwayat Abdullah bin Umar ini disebutkan bahwa kunut yang dibaca oleh Rasulullah SAW itu sama sifatnya, yaitu kunut yang sifatnya kondisional, mendoakan keburukan bagi orang-orang kafir, sampai Allah SWT menegur nabinya, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Engkau tidak berhak untuk urusan mereka, jadi biarkan saja mereka. Bisa saja Allah SWT menjadikan mereka bertaubat, mereka jadi orang Islam, atau kalau tidak maka Allah akan menghukum mereka. Maka tidak perlu engkau melaknat mereka, karena bukan wewenangmu untuk menentukan mereka itu orang-orang yang akan tetap kafir sehingga masuk neraka atau tidak. Dalil yang keempat dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan bahwasanya beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hina yafruqu min salatil fajr min al-qira'ah wa yukabbiru wa yarfa'u ra'sahu sami'a Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd thumma yaqul wa huwa qa'im. Abu Hurairah menceritakan tentang salat subuh yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya ketika beliau selesai ruku kemudian bangun membaca sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd, kemudian beliau membaca doa ini. Doa yang dibaca beliau adalah Allahumma anjil Walid bin al-Walid wa Salama bin Hisham wa Ayyash bin Abi Rabi'ah wal mustada'afina minal mu'minin Allahumma shdid wa ta'ataka ala mudar wa ja'alha alaihim kasini Yusuf Allahumma la'an lahyan wa ri'alan wa dhakwan ma'asiyatan asatillaha wa rasulah. Doa yang dibaca, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang dibaca oleh Rasulullah SAW ini juga sama. Kunut yang dibaca ini juga adalah kunut yang isinya adalah doa atas orang-orang kafir agar dilaknat oleh Allah SWT. Jadi intinya sama dengan hadis yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar. Beliau membaca doa untuk melaknat orang-orang yang memusuhi Islam itu sampai Allah SWT menurunkan firman-Nya laisa laka minal amri syai'un, sampai akhirnya engkau tidak berhak untuk menentukan urusan mereka. Kemudian setelah itu beliau tidak membaca doa kunut lagi. Dalil yang kelima juga dalil yang diriwayatkan dari Anas, tapi ini adalah hadis yang dhaif, disebutkan oleh sebagian ulama, dan ini menjadi dalil inti yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW senantiasa membaca doa kunut. Mazala Rasulullah SAW yaqnutu fil fajr hatta faraqad dunya. Rasulullah SAW senantiasa membaca doa kunut ketika sholat subuh sampai beliau meninggal dunia. Ini hadis ini jelas menunjukkan bahwa Nabi tidak pernah meninggalkan untuk membaca doa kunut ketika sholat subuh. Hanya saja hadis ini tidak memiliki kekuatan seperti hadis-hadis sebelumnya. Hadis-hadis yang disepakati atau yang dinyatakan sahih oleh para ulama itu menyatakan bahwa kunut yang beliau lakukan adalah kunut yang sifatnya kondisional. Sedangkan hadis yang menunjukkan bahwa Nabi senantiasa kunut ketika sholat subuh, ini hadisnya diperselisihkan hukumnya, apakah hadisnya sahih atau tidak. Hadis yang lain riwayat dari Ibnu Abbas. Kalau yang tadi dari Anas, riwayat yang disebutkan dari Ibnu Abbas juga menunjukkan hal yang sama. Dia berkata, mazala Rasulullah SAW yaqnut hatta faraqad dunya. Rasulullah SAW senantiasa membaca doa kunut sampai beliau meninggal dunia. Dua hadis ini menunjukkan bahwa Nabi itu doa kunutnya tidak hanya kondisional, tidak hanya sampai Allah SWT menurunkan firman-Nya untuk tidak melaknat mereka, tapi Nabi membaca doa kunut sampai meninggal dunia. Tapi sama juga hadis ini juga bukan hadis yang dihukumi sahih oleh para ulama. Kemudian selain hadis-hadis ini, kita mendasarkan hukum tentang sunahnya membaca doa kunut di waktu subuh juga dari beberapa asar yang dilakukan oleh para sahabat. Sebagaimana
Yang pertama, asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya disebutkan anna Umar bin Al-Khattab shalla subh falamma faragha min al-qira'ah qanata thumma kabbar hina yarka'. Disebutkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau salat subuh, dia setelah membaca Quran, setelah Fatihah, dia akan membaca doa kunut, kemudian kemudian bertakbir ketika ruku. Asar ini, riwayat dari Umar ini menjelaskan bahwasanya Umar membaca doa kunut ketika sholat subuh. Hanya saja kunut yang dibaca oleh Umar di sini waktunya adalah sebelum ruku. Asar yang lain diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Disebutkan dari Abu Roja, dia berkata, "Shalaitu ma'a Ibnu Abbas fi Masjidil Basrah salatul ghada, faqanata qabla ruku." Dia menjelaskan tentang salat yang dilakukan oleh Ibnu Abbas ketika dia melaksanakannya di Masjid Basrah. Ibnu Abbas membaca doa kunut ketika salat subuh sebelum ruku. Kemudian asar dari Abu Bakar dan Utsman radhiyallahu anhuma bahwasanya ada seorang tabi'in yang bertanya kepada Abu Utsman tentang kunut. Dia menjawab ba'da ruku. Kunut itu dibaca setelah ruku. Ditanya aman dari siapa riwayat yang menyebutkan bahwa kunut itu dibaca setelah ruku. Dia menjawab an Abi Bakar wa Utsman. Abu Bakar dan Utsman ketika membaca ruku membacanya setelah ruku. Asar yang diriwayatkan dari Ali juga menunjukkan bahwasanya Ali ketika melaksanakan sholat subuh, dia juga membaca doa kunut. Kemudian beliau bertakbir untuk ruku. Riwayat-riwayat ini menunjukkan bahwasanya para sahabat juga melaksanakan atau membaca doa kunut ketika sholat subuh. Walaupun kapan doa kunut itu dibaca ada perbedaan riwayat dari mereka. Ada yang menyebutkan bahwa doa kunut itu dibaca sebelum ruku, ada yang menyebutkan doa kunut setelah ruku. Tapi intinya satu, bahwasanya mereka juga membaca doa kunut ketika sholat subuh. Selain hadis dan juga asar dari para sahabat, juga ada beberapa riwayat asar lain yang disebutkan dari para tabi'in. Intinya bahwasanya mereka juga mengikuti para pendahulu mereka. Para tabi'in itu membaca doa kunut ketika sholat subuh sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat yang sudah kita sebutkan asarnya. Ini adalah hal atau dalil-dalil yang mendasari para ulama yang menganggap bahwasanya membaca doa kunut itu sunnah. Jadi mereka menyebutkan atau mengambil kesimpulan bahwa doa kunut ketika sholat subuh itu sunnah bukan atas dasar hawa nafsu, tapi berusaha untuk mengikuti dalil yang mereka ikuti menuju kepada satu kesimpulan bahwasanya doa kunut itu disunahkan ketika sholat subuh dan dilakukan selamanya sampai Rasulullah SAW meninggal, yang hal itu dibuktikan dengan perbuatan para sahabat dan para tabi'in. Karena kalaupun misalnya kita katakan riwayat yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW itu doa kunut subuh sampai beliau meninggal itu adalah riwayat yang lemah, maka kelemahannya itu dikuatkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat. Tidak mungkin para sahabat membaca doa kunut kalau Nabi doa kunut yang dibaca hanya sebatas 1 bulan atau dalam masa waktu tertentu. Pasti mereka akan tahu, karena mereka senantiasa, para sahabat yang melakukan hal itu adalah para sahabat-sahabat yang senantiasa berada bersama Rasulullah SAW dan sholatnya senantiasa bersama dengan beliau. Jadi kita perlu terkadang untuk melihat dari sudut pandang orang yang berbeda dengan kita ketika kita berselisih atau memiliki perbedaan pandangan terhadap satu hukum tertentu. Dalam masalah ini contohnya kita mencoba untuk melihat dari sudut pandang ulama yang mensunahkan doa kunut dalam sholat subuh. Pendapat yang kedua yang menunjukkan bahwasanya yang mengatakan bahwasanya doa kunut itu dibaca ketika dibutuhkan saja adalah dalil-dalil yang kita sebutkan tadi, tapi hanya mengambil dalil yang sahih saja, yaitu Rasulullah SAW mendoakan
keburukan bagi kaum-kaum yang memusuhi Islam sampai Allah Subhanahu wa taala hentikan. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam doa kunut dalam waktu tertentu ketika beliau membutuhkan untuk mendoakan keburukan bagi musuh mereka ataupun mendoakan untuk menyelamatkan orang-orang muslim dan orang-orang yang lemah dari kaum mukminin. Pendapat yang ketiga yang menyatakan bahwasanya pendapat membaca doa kunut itu boleh dilakukan oleh orang yang melaksanakan sholat subuh dan juga boleh ditinggalkan, hukumnya sama, adalah dengan menggabungkan antara dalil-dalil yang menyebutkan bahwa Nabi membaca doa kunut dan Nabi tidak membaca doa kunut. Jadi pendapat ini mengambil jalan tengah, berusaha untuk memadukan antara dalil-dalil yang mengatakan iya dan dalil-dalil yang mengatakan tidak, sehingga mengambil kesimpulan berarti Nabi terkadang doa kunut, Nabi terkadang tidak berdoa kunut. Maka kesimpulannya adalah doa kunut itu hukumnya boleh dilakukan, boleh juga untuk ditinggalkan. Pendapat yang keempat menyatakan bahwasanya doa kunut itu adalah perbuatan bid'ah. Perbuatan bid'ah konsekuensinya kalau dilakukan justru malah berdosa. Dan ini juga adalah pendapat yang sahih, pendapat yang disebutkan oleh para ulama. Maka kita tidak boleh juga untuk menyalahkan atau merasa sentimen ketika kita mendengar ada orang yang menyatakan bahwa membaca doa kunut ketika subuh itu adalah bid'ah, karena itu memang kesimpulan hukum yang didasarkan pada ijtihad yang mereka lakukan, bukan atas dasar mereka membenci satu kaum tertentu, tapi karena memang kesimpulan hukum yang mereka simpulkan mengacu atau menuju pada kesimpulan tersebut bahwa perbuatan itu bid'ah. Yang mungkin perlu kita pahami bahwasanya ketika mereka mengatakan perbuatan itu adalah perbuatan bid'ah, bukan otomatis, bukan berarti mereka memvonis pelakunya sebagai penghuni neraka, sebagaimana yang mungkin ditakutkan oleh orang-orang yang mendengar kalimat ini. Ketika mereka menyatakan bahwasanya perbuatan itu adalah perbuatan bid'ah, sama saja mereka mengatakan bahwasanya perbuatan itu adalah perbuatan haram, yang mana sebagaimana kita tahu ketika ada ulama berbeda pendapat tentang satu hukum tertentu, yang satu mengatakan halal, yang satu mengatakan haram, tidak otomatis juga pendapat yang menyatakan hal itu haram berarti orang yang melakukan otomatis masuk neraka. Begitu pula dengan pendapat ini. Ketika ada sebagian ulama yang menyatakan bahwasanya membaca doa kunut ketika sholat subuh itu adalah bid'ah, bukan berarti mereka memvonis pelakunya sebagai penghuni neraka. Hanya saja itu adalah ijtihad mereka, dan bisa kita anggap bahwasanya kesimpulan ini sinonim dengan ketika mereka mengatakan bahwasanya perbuatan itu haram untuk dilakukan. Atau mungkin kita perhalus bahasanya. Pendapat yang keempat adalah pendapat yang menyatakan bahwasanya membaca doa kunut ketika sholat subuh terus menerus bukan hanya sekedar kondisional, hukumnya adalah haram. Kalau kita menggunakan bahasa ini mungkin akan lebih ringan, orang tidak akan alergi dengan istilah ini karena sudah terbiasa untuk mendengarkannya. Di antara dalil yang digunakan oleh pendapat ini adalah hadis dari Abu Malik Al-Asy'ari ketika dia bertanya kepada ayahnya yang merupakan seorang sahabat, "Ya Abah, innaka qad shallaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali bin Abi Thalib ahuna bil Kufah nahwan min 50 sana. Akanu yaqnutun?" Wahai ayahku, engkau dulu pernah sholat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholat juga dengan para sahabat, para khalifah setelah beliau, sholat di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali di sini di Kufah juga selama sekitar 50 tahun. Akan yaqnutun, apakah mereka senantiasa membaca doa kunut juga? Dia menjawab, ay bunai muhdats. Dan ini adalah hadis dengan riwayat yang sahih. Jadi pendapat yang mendasarkan bahwasanya membaca doa kunut ketika sholat subuh terus menerus itu adalah perbuatan bid'ah itu bukan hal yang baru. Bahkan seorang sahabat pun mengatakan hal yang sama. Muhdats itu sinonim dengan arti kata bid'ah. Perbuatan itu adalah bid'ah. Kenapa? Karena ketika dia ditanya apakah
Nabi, kemudian para khalifah setelahnya mereka membaca doa kunut juga, dia menafikan, mengatakan bahwasanya mereka tidak melakukan itu, maka orang yang melakukannya adalah orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Kemudian ada beberapa dalil lain yang dijadikan sebagai dasar oleh para ulama yang mengharamkan membaca doa kunut ketika sholat subuh terus menerus, meskipun dalam dalil-dalil ini ada kelemahannya juga. Misalnya ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhu ditanya tentang doa kunut ketika sholat subuh, beliau menjawab, "Masya'artu anna ahadan yaf'alu." Beliau juga menafikan, aku tidak merasa ada seorang pun yang melakukannya. Jadi para sahabat pun tidak melakukan doa kunut tersebut bagaimana yang dilihat oleh Ibnu Umar sendiri. Meskipun sekali lagi untuk riwayat-riwayat ini tidak semuanya riwayat yang sahih atau tidak disepakati kesahihannya oleh para ulama. Yang sahih adalah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya dia tidak membaca doa kunut ketika sholat subuh. Tapi ini juga riwayat ini tidak menafikan bahwasanya sahabat yang lain melakukan atau membaca doa kunut ketika sholat subuh. Makanya dalam 4 madhab pun, dan 4 madhab itu munculnya di masa-masa awal Islam, setelah masa tabi'in atau di masa tabi'in mulai muncul, mereka berbeda pendapat tentang masalah hukum membaca doa kunut ketika sholat subuh. Dalam madhab Malik dan madhab Syafi'i, mereka menyatakan bahwasanya membaca doa kunut itu hukumnya sunnah untuk dibaca terus menerus ketika sholat subuh. Sementara madhab Hanafi dan madhab Hambali menyatakan bahwasanya doa kunut itu hukumnya haram, atau kalau istilah lainnya doa kunut itu perbuatan bid'ah karena tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagaimana yang dilakukan oleh kaum muslimin sekarang. Yang dilakukan oleh Nabi di masa itu berbeda dengan kunut yang dilakukan sekarang. Yang dilakukan oleh Nabi adalah kunut nazilah, doa kunut karena kondisi tertentu. Jadi ini adalah 4 pendapat yang muncul dalam satu masalah yang sama. Kenapa bisa muncul perbedaan pendapat seperti ini? Sekali lagi, karena perbedaan cara pandang terhadap dalil-dalil yang sama. Meskipun mereka semuanya tahu tentang dalil-dalil ini, tapi bagaimana mereka menyimpulkan hukum itu yang menjadikan mereka berbeda dalam kesimpulan. Dalil-dalil yang sama menunjukkan kepada kesimpulan yang berbeda karena ijtihadnya berbeda, karena mereka memandang dalil itu berbeda. Bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi hal yang seperti ini? Pertama, tentu saja kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengikuti kebenaran dari manapun kebenaran itu datang. Dan yang kedua, masalah ini adalah masalah ijtihadiyah, masalah yang bersumber dari ijtihad manusia, bukan wahyu yang sifatnya qat'i, yang pasti benarnya, tapi semua dalil-dalil ini sifatnya dhanni, kemungkinan iya, kemungkinan tidak. Maka dalam masalah-masalah ijtihadiyah seperti ini kita tidak boleh untuk saling menyalahkan ataupun kita tidak boleh mengingkari. Boleh kita berpegang pada salah satu pendapat dari pendapat para ulama ini karena mereka yang menyatakan pendapat-pendapat ini adalah memang para ulama, tapi kita melakukannya karena menganggap bahwasanya itu pendapat yang benar, pendapat yang memang disyariatkan oleh Allah SWT kepada kita, tapi tidak dengan menyalahkan pendapat lain yang berbeda. Karena sekali lagi, la inkaru fi masailil ijtihad, tidak boleh untuk mengingkari dalam masalah ijtihad. Bolehkah kalau kita menyampaikan dalil yang kita anggap benar kepada orang yang berbeda dengan kita? Boleh, tapi sifatnya adalah kita dalam rangka untuk belajar dan kita berdiskusi dengan orang yang sama-sama ingin mencari mana pendapat yang lebih dekat dengan kebenaran, mana yang perlu kita ikuti karena kita menganggap itu benar, bukan dalam rangka untuk benar-benaran atau untuk menunjukkan bahwasanya kita yang benar, kamu yang salah. Yang tidak boleh adalah untuk melakukan pengingkaran karena masalah ini adalah masalah ijtihadiyah. Dan juga yang perlu kita tekankan di sini bahwasanya tidak semua masalah
khilafiyah, tidak semua perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin itu sifatnya ijtihadiyah. Tidak semuanya boleh untuk berbeda. Ada masalah-masalah khilafiyah yang bukan dalam ranah ijtihadiyah, maka itulah yang harus diingkari. Perbedaan pendapat yang muncul karena menyelisihi dalil yang sifatnya qat'i, yang tidak mungkin ijtihad itu akan menyelisihi dalil tersebut, maka baru itu yang boleh untuk diselisihi. Bagaimana kita tahu masalah ijtihadiyah dan mana yang bukan ijtihadiyah? Paling dasar atau paling sederhana kita mengetahuinya adalah pendapat itu muncul dari siapa. Kalau pendapat itu adalah muncul dari seorang yang alim, seorang yang kita akui keilmuannya dan kita husnudzon dia melakukan hal tersebut karena memang berusaha untuk mengikuti dalil, maka itu adalah pendapat yang sifatnya ijtihadiyah. Tapi kalau pendapat itu disebutkan oleh orang awam yang tidak berhak untuk melakukan ijtihad atau menyimpulkan dalil langsung dari Quran dan hadis, maka itu adalah pendapat yang syadz, pendapat yang menyelisihi apa yang sudah disebutkan oleh para ulama. Apalagi pendapat-pendapat yang belum pernah disebutkan oleh para ulama terdahulu. Lebih kemungkinan lagi pendapat itu adalah pendapat yang salah, karena tidak mungkin kita Islam itu ada selama 15 abad ini tidak pernah muncul pendapat yang benar. Jadi ketika ada pendapat baru yang muncul di zaman ini khususnya, misalnya ada seorang atau bahkan seorang alim pun, seorang ulama pun di zaman ini yang mengungkapkan satu pendapat yang belum pernah diungkapkan oleh para ulama sebelumnya, maka hampir dipastikan bahwa pendapat itu salah. Alasannya karena tidak mungkin selama masa ini kaum muslimin semuanya salah. Jadi Rasulullah SAW ketika menyebutkan la tajtami'u ummati ala dhalalah, umatku itu tidak mungkin sepakat untuk melakukan kesalahan, maka hal itu menafikan kemungkinan untuk adanya masa di mana umat Islam itu semuanya salah dalam berijtihad. Jadi pasti meskipun satu dua di setiap masa itu ada orang Islam yang melakukan hal yang benar. Tidak mungkin semua hal yang dilakukan oleh kaum muslimin itu, atau tidak mungkin satu hal itu dilakukan oleh semua kaum muslimin dan itu merupakan perbuatan yang salah, dan itu dinafikan oleh Rasulullah SAW sebagaimana juga yang ditegaskan oleh Allah SWT. Contoh yang kedua yang disebutkan oleh mu'alif di sini yang berkenaan dengan bagaimana perbedaan pendapat itu bisa terjadi adalah dalam masalah al-jahru bil basmalah wal israr, tentang menjaharkan basmalah ketika membaca Al-Fatihah. Apakah ketika kita melaksanakan sholat jahriyah dan ketika kita misalnya menjadi imam, apakah bismillah itu dibaca dengan keras atau tidak? Masalah hukum ini sebenarnya bercabang dari masalah lain, yaitu apakah bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari Al-Fatihah atau bukan. Karena kalau bismillah itu bukan bagian dari Al-Fatihah, maka bismillah itu adalah ayat tersendiri yang ketika kita diperintahkan untuk membaca Al-Fatihah dengan keras, maka bismillah itu tidak masuk dalam perintah tersebut. Dalam masalah apakah bismillah itu bagian dari Al-Fatihah atau tidak, juga para ulama berbeda pendapat, dan pendapat yang mereka kemukakan itu juga berdasarkan kepada dalil juga, dalil-dalil yang bisa jadi sama digunakan oleh pendapat yang menyatakan iya dan tidak. Antara lain Allah SWT menyebutkan dalam sebuah hadis qudsinya ketika menyebutkan tentang salat yang dilakukan oleh seorang hamba. Allah berfirman dalam hadis qudsi, qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfain wa li 'abdi ma sa'al. Aku bagi salat itu menjadi dua bagian dan hambaku boleh meminta apapun yang dia inginkan. Yang dimaksud dengan salat di sini adalah bacaan Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala kemudian melanjutkan, fa idza qala al-'abdu alhamdulillahirabbil alamin qala Allah taala hamidani 'abdi. Ketika seorang hamba itu membaca alhamdulillahirabbil alamin, Allah akan berfirman, hamidani 'abdi, hambaku telah memujiku, dan seterusnya. Poin dari hadis ini
menunjukkan bahwasanya Allah SWT di sini ketika menyebutkan tentang pembagian sholat itu menjadi dua bagian, yang satu bagian adalah hak Allah, yang satu bagian adalah jatah hambanya untuk meminta karena isinya adalah doa. Allah memulai dengan ayat pertama yang disebutkan adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika hamba itu membaca Alhamdulillahirabbil alamin, jadi yang pertama disebutkan pembagiannya oleh Allah SWT adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Seandainya bismillah itu bagian dari Al-Fatihah, maka Allah akan mengatakan yang pertama dibaca oleh hamba itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Hal ini menunjukkan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu bukan bagian dari Al-Fatihah, tapi ayat tersendiri yang diturunkan oleh Allah SWT. Ini yang mendasari pendapat pertama. Sedangkan ulama yang menyatakan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari Al-Fatihah adalah antara lain dalil yang mereka gunakan itu karena Rasulullah SAW ketika sholat beliau memulai membaca dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan ini nanti yang akan kita sebutkan dalam perbedaan pendapat yang bersumber dari perbedaan pendapat pertama ini. Jadi yang pertama, perbedaan pendapat para ulama tentang apakah Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari Al-Fatihah atau tidak. Apakah Bismillahirrahmanirrahim itu ayat tersendiri sebagaimana di awal setiap surat. Bismillahirrahmanirrahim itu bukan bagian dari awal surat Al-Baqarah, bukan bagian dari surat An-Nisa, Al-Maidah, Ali Imran dan seterusnya, tapi Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat tersendiri yang diturunkan untuk memisahkan antar surat. Ataukah Bismillahirrahmanirrahim itu memang bagian pertama dari surat Al-Fatihah? Ini perbedaan pendapat yang pertama. Yang kedua, selain para ulama itu berbeda pendapat tentang posisi Bismillahirrahmanirrahim itu dalam surat Al-Fatihah, kemudian kenapa para ulama itu berbeda pendapat tentang menjaharkan atau tidak dalam membaca basmalah? Ini juga didasarkan pada beberapa alasan. Yang pertama, ada hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis muttafaq alaih, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, jadi tidak perlu diragukan kesahihannya. Hadis ini adalah memang hadis yang sahih. Bahwasanya dia berkata, An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhum kanu yaftatihuna shalah bilhamdulillahirabbil alamin. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar dan Umar ketika mereka salat, ketika mereka menjadi imam, yang mereka mulai pertama kali dengan bacaan yang diperdengarkan kepada makmum adalah membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah hadis yang pasti sahih, disepakati kesahihannya oleh semua kaum muslimin. Hadis ini bisa dipandang dari dua sudut pandang. Ulama yang mengatakan harus jahar atau yang mengatakan harus sir. Bagaimana? Ulama yang menyatakan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu tidak dijaharkan, jelas dari hadis ini menyatakan bahwasanya yang diperdengarkan oleh para imam itu, oleh Rasulullah, Abu Bakar dan Umar ketika mengimami salat adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi itulah ayat pertama yang diperdengarkan ketika mengimami salat. Maka Bismillahirrahmanirrahim, terlepas dari perbedaan pendapat apakah dia bagian dari Fatihah atau tidak, itu tidak diperdengarkan oleh mereka yang menyimpulkan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu dibaca secara sir. Tapi apakah ulama yang menyatakan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu dijaharkan itu menolak hadis ini? Tidak juga. Mereka tetap menyatakan bahwasanya hadis ini sahih. Tapi kenapa mereka bisa mengambil kesimpulan bahwa yang pertama dibaca adalah Bismillahirrahmanirrahim, padahal dalam hadis ini jelas menyebutkan yang pertama dibaca adalah Alhamdulillahirabbil alamin? Karena mereka menganggap bahwasanya Anas di sini menceritakan tentang surat pertama yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Karena di antara nama surat Al-Fatihah adalah surat Al-Hamd juga, dan dia menceritakan tentang apa yang surat pertama apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Jadi surat yang pertama dibaca adalah surat Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagaimana kita mengatakan yang populer di kita juz 30 itu dengan juz amma. Kenapa disebut juz amma? Karena pertama surat pertama, ayat pertama yang ada di juz 30 adalah kata amma. Bukan berarti juz 30 itu hanya
isinya amma, tapi juz 30 itu dimulai dengan surat amma atau ayat amma. Ini juga ulama yang menyatakan bahwasanya bismillahirrahmanirrahim itu dijaharkan. Hadis ini tidak menunjukkan tentang meniadakan kata atau meniadakan pembacaan bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini hanya menunjukkan bahwasanya surat pertama yang dibaca oleh Rasulullah SAW adalah surat Al-Fatihah. Dari mana mereka mengambil kesimpulan bahwa bismillah itu dijaharkan? Dari hadis-hadis yang lain. Maka hadis ini tidak dijadikan sebagai dasar bahwa bismillahirrahmanirrahim itu tidak dijaharkan. Karena dalam hadis yang lain diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya dia disebutkan membaca bismillahirrahmanirrahim kemudian membaca Al-Fatihah. Ini diriwayatkan dari Nasai. Abu Hurairah memberikan contoh kepada orang-orang, kepada kaum muslimin tentang bagaimana sholat yang benar yang dilakukan, dan setelah selesai sholat dia berkata, walladzi nafsi biyadihi inni la ashbahukum sholatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku adalah orang yang paling mirip sholatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ketika membaca Al-Fatihah dia mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah bagaimana para ulama mengumpulkan hadis-hadis yang mungkin kelihatannya bertentangan, tapi mereka yakin bahwasanya tidak ada pertentangan dalam syariat. Jadi ketika ada hadis yang kelihatannya bertentangan, maka bagaimana mereka mengumpulkan pertentangan tersebut, itu yang menjadi dasar perbedaan pendapat. Ini adalah beberapa contoh yang hanya diberikan sebagiannya saja untuk menunjukkan kepada kita kenapa perbedaan pendapat itu bisa terjadi, padahal dalil yang mereka gunakan sama dan juga mereka meyakini kebenaran yang sama, bahwa Al-Quran itu sebagai sumber utama dan hadis itu adalah penjelas atau penegas dari apa yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Dan kebenaran itu dalam masalah fikih itu sifatnya dhanni. Kebanyakan dari kesimpulan-kesimpulan fikih itu sifatnya dhanni. Sifatnya adalah kemungkinan benar. Kita melaksanakannya bukan karena kita yakin itu benar, ini untuk masalah-masalah fikih, tapi kita melakukannya karena kemungkinan besar itulah yang benar. Dan Allah SWT menjamin bahwa orang yang salah maupun yang benar akan diberi pahala oleh Allah SWT dari para ulama yang berbeda pendapat ini. Idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran. Hanya saja kalau dia benar maka dia mendapatkan 2 pahala. Kalau salah dia tetap mendapatkan pahala walaupun pahalanya lebih sedikit. Maka kita berusaha untuk mengikuti pendapat yang benar agar pahala yang didapatkan itu lebih banyak. Ini saja yang kita bahas dalam kesempatan kali ini. Insyaallah masih ada satu kesempatan lagi yang akan kita gunakan untuk memberikan beberapa contoh lain tentang perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para ulama, bagaimana perbedaan pendapat itu muncul dan terjadi, dan agar kita lebih memahami bahwasanya perbedaan pendapat yang ada di kalangan kaum muslimin ini tidak semuanya buruk, dan juga kaum muslimin ini mereka tidak semuanya memang mengikuti hawa nafsu. Banyak dari mereka yang juga berusaha untuk mengikuti kebenaran, hanya saja karena memiliki sudut pandang yang berbeda maka memiliki kesimpulan yang berbeda. Semoga Allah SWT senantiasa menambahkan ilmu kepada kita dan menjadikan apa yang kita ketahui bermanfaat. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita agar bisa menjalankan apa yang kita ketahui dan tidak menjadikan kita tersesat atas ilmu yang telah kita ketahui. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.